Kenapa kita perlu memperbaiki ini, Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Apakah Bapak Ibu mau meninggalnya nanti lagi bertawaf dalam usia 70 tahun? Mau kan? Tawaf itu perlu kaki yang sehat nggak? Apakah Anda mau meninggal atau kita meninggal dalam keadaan lagi sholat berdiri, lalu tiba-tiba kita meninggal lagi sujud? Mau nggak? Mau. Tapi sholat itu berdiri bagi orang asam urat kan susah. Apa pesannya yang saya mau sampaikan di sini sebagai penutup sebelum kita kalau ada tanya jawab? Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna, sehat, ya. Waktu kita bayi dulu, ya. Maka mbok ia kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan baik juga. Itu pesannya. Karena Allah akan tanya, ya, Allah akan tanya, kenapa kau zolimi badanmu, gitu lah. Sudah tahu nggak sehat, kenapa masih dimakan? Akhirnya apa? Penyakit stroke, ya, darah tinggi, kencing manis, itu penyakit karena gaya hidup serius. Tidak lebih. Dikasih tahu, nggak mau, ya udahlah. Di dunia dikasih tahu Allah kasih penyakit, masih juga bandel, ya sudah, nanti Allah akan tanya, kenapa kau rusak badan itu? Padahal aku sudah siapkan itu masih bisa sholat sampai umur 70-80 tahun, sholat dalam keadaan berdiri. Tapi tiap hari yang kau makan gak sehat, kan Allah akan tanya, karena semua akan dihisap. Ya, maka niatkan Anda melakukan ini, hidup sehat kayak begini, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk apa? Ya Allah, aku niatkan ini untuk mengembalikan jasad ini kepadamu dalam keadaan baik, sebagaimana engkau menciptakan dalam keadaan yang baik. Itu niatnya. Mulia nggak? Mulia. Jadi nanti Anda udah kayak begini, ya, niatnya itu bukan lagi-lagi bukan sekedar gaya hidup, tapi lebih tinggi daripada sekedar gaya hidup, apa? Iman. Nah, itu yang penting. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Bapak sekalian, nggak suka labu, nggak suka labu. Waktu dia lihat Rasulullah SAW makan madu dan Nabi katakan aku sangat suka labu, Anas tidak pernah meninggalkan labu setelah itu satu kali pun. Kenapa? Karena dalam labu itu dia ngelihat Nabi suka, dia melakukan itu karena cintanya pada Nabi Muhammad SAW. Itu di atas bicara tentang kandungan gizi labu, nggak main kita. Paham ya? Jadi kalau kita sudah punya jiwa kayak begitu, maka otomatis Anda akan jauh lebih senang berpuasa daripada makan yang nggak sehat. Anda bahkan jauh lebih senang berpuasa daripada makan yang sehat. Semua, karena itunya itu indikatornya itu adalah iman. Anda akan suka madu, kenapa? Karena memang Allah memberikan wahyu kepada lebah itu. Kan nggak ada hewan dikasih wahyu kecuali lebah. Satu lagi burung hudhud. Coba, diciptakan memang khusus untuk manusia. Artinya apa? Dalam madu itu ada kesembuhan. Ya, janji Allah begitu. Bahkan Nabi katakan apa? Syifa'u fi salasatin, kata Nabi. Syifa'u fi salasatin. Syifa itu ada 3. Syarbatil asal, minum madu. Jadi ketika orang minum madu itu bukan cuma sekedar minum madu karena madu itu tinggi asam aminonya, proteinnya, mineral, bukan. Ya Allah, aku minum madu ini ya Allah karena itulah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keren gitu loh. Gitu tuh. Kita olahraga buat apa? Bukan buat gagah-gagahan badan gede segala macam, bukan. Supaya kita bersyukur dengan nikmat badan ini gitu loh. Lagi olahraga bukan kita mendengar hal-hal yang nggak penting, nggak bermanfaat, dengerin murotal, dengerin kajian. Jadi waktu olahraga pun dapat ilmu. Gitu loh. Lagi olahraga misalkan mohon maaf dengerin musik-musik yang nggak penting, bahkan cenderung mengajak pada maksiat, mati, kan sayang. Gitu loh. Jadi sehat itu ya bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala.